masih penasaran karena saya dengar kabar kalau Mbak Rini selain jalan keluar sama teman-temannya juga berkomunikasi sama mantan, betul? Iya, itu dulu, tapi sekarang udah. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Saya waktu berkomunikasi itu suami tahu? Tahu. Tahu, terus reaksi dia apa? Iya, pikiran dia hanya silaturahmi aja. Ya Allah, masih tetap husnuzon ya Pak Ustadz ya, masih tetap baik suaminya. Orang yang luar biasa. Keluarga Mbak Rini tahu soal ini, kalau Mbak Rini itu mohon maaf masih tidak menerima kenyamanan itu yang ada di rumah. Tahu? Keluarga masalah itu tahu? Tahu. Komentar mereka apa? Sering nyalahin saya karena kehidupan saya selalu berpoya-poya, keluar malam. Adik ipar tahu kalau lihat saya beli barang mewah, suka laporan sama suami negor saya marah. Dimas, istri kamu kemana? Lagi keluar, katanya sih lagi ke tempat temennya. Yakin ke rumah temennya? Soalnya aku sering loh lihat di belanja. Aduh, enaknya yang habis belanja. Habis belanja dari mana lagi kamu? Apaan sih Mbak? Aku tuh habis dari tempat teman. Alah, bohong tuh Dim. Paling dia habis belanja, lihat aja tuh kantong belanjaannya. Kamu tuh nggak usah ngurusin urusan aku ya. Ini cabut deh. Pulang dulu deh. Gak enak banget. Makasih ya. Benar, kamu sering belanja sekarang? Iya. Emang kenapa? Iya, tapi kenapa kamu bohong? Tadi kan kamu bilangnya mau ke tempat teman. Kok bohong? Iya, emang aku bohong. Aku tuh bete, Mas. Iya, kamu bete kenapa? Ya aku bete sama kamu. Iya, bete kenapa sayang? Udah deh, nggak usah sayang-sayangan. Aku nggak suka dengernya. Ya, tapi aku juga nggak suka kalau kamu bohong kayak gini. Kamu kan bisa ngomong jujur sama aku. Berisik banget sih. Sama tetap berlaku kasar juga Iya, sama suami? saya malah kasar, malah marah-marah. Pak Ustadz, sudah boleh sejauh mana nih untuk keluarga? Ya. Ketika kita tahu mungkin ada yang salah dari anggota keluarga kita, tapi cara mengingatkan yang sebaiknya seperti apa Pak Ustadz? Jadi kalau dalam konsep Islam itu ada yang namanya hakam. Hakam ini adalah seorang negosiator atau seorang yang ketika terjadi nusus biasanya ya. Nusus itu adalah ketika suami istri sedang berpisah atau pisah ranjang biasanya, maka diperlukan seorang hakam dan ini bisa datang dari keluarga yang berupaya untuk mendamaikan. Nah, maka posisi keluarga itu adalah dalam upaya mendamaikan, dalam upaya membuat kedua pasangan ini bisa kembali akur, gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini, ya saya melihat ini tafsiran saya ya. Keluarga si laki-laki ini mungkin ada perasaan tidak terima, atau ada perasaan merasa dilecehkan. Kok kakak saya, saudara saya, anak saya diperlakukan seperti itu, sehingga ikut terlibat emosi gitu ya, sehingga posisinya tidak bisa lagi menjadi atau bukan berada pada posisi hakam yang mendamaikan, karena ini keluarga laki-laki ini sudah melihat siapa yang benar, siapa yang salah menurut versi dia, sehingga ada ketersinggungan. Nah, maka sebetulnya dalam kondisi seperti ini tetap harus dinasihati, disadarkan, gitu ya, supaya hubungan rumah tangga bisa menjadi kembali baik dan harmonis. Nah, kalau untuk posisi suaminya sendiri, Pak Ustadz, ya sudah begitu sabarnya segala macamnya itu yang diceritain sama Mbak Rini, seberapa besar yang pahala dia terima nih Pak Ustadz yang sudah dijanjikan sama Allah nih? Subhanallah Mas, Ya. ini menurut saya laki-laki ini hebat, suaminya Mbak Rini ini hebat, ya. Karena apa? Itu ujian iman salah satu yang paling berat itu dari orang terdekat, dan biasanya dari orang terdekat itu bisa anak, bisa istri, ya kan, atau suami dan lain sebagainya. Ini ujian ini sangat berat dan ini suaminya bisa menerima. Orang yang sabar luar biasa, pahalanya insya Allah. Kalau dia ikhlas, dia tetap istiqomah menerima ini sebagai bagian dari ujian Allah, insya Allah surga.
Insya Allah surga ya Pak Ustadz. Insya Allah Termasuk kalau dia juga diselingkuhin oleh istrinya Pak Ustadz. Wah, subhanallah ini kalau sudah Mbak sampai Rini, pada taraf ya, itu. karena saya dengar Pak Ustadz, Mbak Rini juga ada cerita kalau menyesal ya, melakukan itu penuh penyesalan, tapi pada saat itu Mbak Rini gelap mata hingga melakukan selingkuh sampai 2 kali, betul? Iya, Sama siapa? Bukan sama mantan? bukan. Sama orang lain? Iya, Itu kenapa kepikiran untuk itu? ya mungkin saya mencari kesenangan di luar, akhirnya menemukan. Mohon maaf, memang benar suka atau cuma sekedar memuaskan nafsu saja yang seperti Pak Ustadz bilang? Sekedar Melampiaskan kekesalan, Iya. ketidaknyamanan itu. ya gitu. ketidaknyamanan di rumah. Oke, Pak Ustadz, kalau menurut saya sih mengambil langkah yang salah ya, apa yang Ya. dilakukan sama Mbak Rini. Mungkin Mbak Rini juga udah tahu ini salah ya Pak ya. Nah, buat pelajaran pemirsa di rumah nih Pak Ustadz, jika menemukan kasus yang sama, kondisi yang sama, apa yang harus dilakukan suami atau istri jika memiliki kasus yang sama, tidak ada cinta dalam rumah tangganya Pak Ustadz? Jadi satu, tetap berupaya mempertahankan Ya. dengan berlatih atau berupaya untuk saling mencintai, karena ini juga banyak terjadi pada puluhan ribu orang masa lalu. Ya. Tapi dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dan dengan keterbukaan untuk menerima ini apa adanya, lama-lama juga akhirnya bisa menjadi keluarga yang harmonis. Ya. Yang kedua, untuk mengarahkan ini bahwa kita membayangkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih abadi, kehidupan akhirat itu lebih langgeng, sehingga semua kepahitan ini, kenyataan ini diterima dengan ikhlas sebagai amal ibadah. Dengan cara ini akan bisa menjadi kompensasi dari keinginan-keinginan yang lain yang sifatnya duniawi dan nafsu. Sehingga Mbak Rini, kompensasinya itu bukan kompensasi mencari alternatif yang salah dengan berselingkuh, dengan berhura-hura dan lain sebagainya, tapi kompensasinya adalah satu, mencoba ikhlas, mencoba terbuka, mencoba sabar, dan mencari kompensasi melalui kegiatan-kegiatan sosial dan spiritual yang lebih positif, sehingga bisa menjadi kanalisasi terhadap kesumpekan-kesumpekan itu. Pada saat Mbak Rini selingkuh, suami tahu? Iya. Tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Oke, terus kemudian tidak hanya itu ya, Mbak Rini ingin cepat pisah sama suami, katanya sempat juga datang ke dukun gitu, paranormal, Iya. untuk mengguna-guna suami agar tidak suka sama Mbak Rini. Iya. Berhasil? Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Ada pengaruhnya nggak sih dengan kesabaran yang suami lakukan gitu Pak Ustadz? Orang Tidak sabar itu membentengi bisa lepas dari seluruh mara bahaya, Mas Ali. Jadi insya Allah fitnah, kemudian santet, teluh dan lain sebagainya itu bisa lepas karena benteng kesabaran. Kesabaran itu adalah benteng utama pada diri untuk menghadapi berbagai macam serangan-serangan itu. Ibadahnya sendiri suami gimana, kuat? Iya, kuat. Bagus ibadahnya. Iya, bagus. Mungkin ini salah satunya juga ya Pak Iya, Ustadz ya. iya. Sudah ikhlas, sabar, istiqomah dalam beribadah. Maka sekarang saya tanya sekali lagi kepada Mbak Rini, yang diinginkan Mbak Rini itu apa? Mbak Rini ingin bahagia dunia akhirat. Ya. Apa hanya sekedar memburu kesenangan yang tiada ujungnya? Dan apakah Mbak Rini memperoleh kenikmatan-kenikmatan yang duniawi seperti itu? Tidak, saya ingin bertobat, Pak Ustadz. Ya, makanya kalau ingin bertobat Mbak Rini sekarang, mau ditobat Mbak Rini dimulai dengan keterbukaan dan keikhlasan menerima suami apa adanya. Ya. He is the best, dialah yang terbaik untuk Mbak Rini, yakinkan itu. Tuhan telah mengirim dia untuk Mbak Rini menjadi pemimpin, untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan baik. Itu satu. Ya. Yang kedua, Mbak Rini mencoba berubah, memburu kesenangan dengan cara-cara yang lain. Tidak dengan cara-cara kesenangan duniawi, tapi kesenangan yang berangkat dari ketenangan batin. Ya. Perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak baca kalimat thayyibah. Malam bangun zikir muhasabah. Tanya, ya Allah, aku kayaknya sudah dolim ini. Saya sudah dolim pada diri sendiri. Karena menolak, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dari itu. Itu dirasakan,
dia sambil berdoa itu tadi, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada satu lagi doa yang disampaikan oleh Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi itu doa-doa nanti bisa dicatat setelah ini, dibaca tengah malam. Syukur sambil bisa diimbangi puasa. Puasa ini bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi, dan mengendalikan kesenangan-kesenangan syahwat dunia.